Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sahri Sauma atau bisa dipanggil Cak Sauma, mahasiswa program Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung. Hari ini saya akan mengajak Anda memikirkan satu pertanyaan sederhana. Jika suatu bangsa tidak lagi mampu membedakan antara fakta dan propaganda, antara kebenaran dan kebohongan, antara informasi dan manipulasi, apakah bangsa itu benar-benar masih merdeka? Jenderal Gatot Nurmantio menyebutnya sebagai proxy war. Ilmu komunikasi menyebutnya sebagai konstruksi realitas. Dan Al-Quran mengajarkan satu kata untuk menghadapinya, tabayun. Maka mari kita telusuri bersama, apakah sebenarnya perang terbesar abad ini bukan terjadi di medan tempur, melainkan di dalam pikiran manusia. Pada video ini, kita akan membahas bagaimana konsep proxy war digital yang pernah diingatkan oleh Jenderal Gatot Nurmantio ternyata memiliki relevansi yang sangat kuat dengan pesan-pesan Al-Quran yang telah disampaikan lebih dari 1400 tahun yang lalu. Mari kita mulai. Pernahkah kita bertanya, mengapa hari ini manusia semakin mudah tersinggung? Mengapa perbedaan pendapat berubah menjadi permusuhan? Mengapa orang bisa membenci seseorang yang bahkan belum pernah ia temui? Tidak pernah berjabat tangan, tidak pernah berbicara secara langsung, tetapi mereka saling menyerang, saling mencaci, saling menjatuhkan. Dulu perang dilakukan dengan pedang, kemudian dengan senapan, lalu dengan tank dan rudal. Namun hari ini, perang telah berubah bentuk. Perang tidak selalu datang dengan suara ledakan, tidak selalu datang dengan pasukan bersenjata. Kadang perang datang melalui layar yang setiap hari kita lihat, melalui informasi, melalui konten, melalui opini, melalui narasi. Dan yang menjadi sasaran bukan lagi wilayah suatu negara, melainkan pikiran manusia. Karena siapa yang menguasai pikiran akan lebih mudah menguasai masa depan. Dalam dunia militer modern, ada istilah yang disebut dengan proxy war. Proxy berarti perantara, yang artinya peperangan tidak dilakukan secara langsung. Pihak yang berkepentingan tidak turun sendiri ke medan perang. Mereka menggunakan pihak lain, mereka menggunakan tokoh, mereka menggunakan kelompok, mereka menggunakan media, mereka menggunakan influencer. Bahkan terkadang menggunakan masyarakat biasa yang tidak sadar sedang dipakai. Hari ini, bentuk yang paling berbahaya adalah proxy war digital. Karena senjata tidak terlihat, pelurunya bukan logam, tetapi informasi. Yang diserang bukan tubuh manusia, tetapi cara berpikir manusia. Tujuannya bukan menghancurkan bangunan, tetapi menghancurkan persatuan. Bukan merusak jalan, tetapi merusak kepercayaan. Dan ketika kepercayaan hancur, masyarakat akan saling menyerang tanpa perlu diperintah. Menariknya, fenomena seperti ini bukan hal yang baru. Para ulama menjelaskan bahwa ancaman terhadap umat tidak selalu datang secara terbuka. Kadang datang melalui pihak luar, kadang melalui propaganda, kadang melalui informasi yang tampak benar, tetapi sebenarnya menyesatkan. Karena itu Al-Quran sangat menekankan pentingnya menjaga informasi. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti." Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Perhatikan, Islam tidak mengajarkan kita langsung percaya. Islam mengajarkan verifikasi. Islam mengajarkan tabayun. Karena satu berita yang salah dapat menghancurkan persaudaraan yang dibangun bertahun-tahun.
Bagaimana cara kerja proxy war digital? Tahap yang pertama, membuat narasi. Sebuah isu dirancang, sebuah cerita dibangun, tidak harus bohong, cukup sebagian benar, lalu ditambah sedikit emosi, karena manusia lebih mudah bereaksi terhadap emosi daripada fakta. Tahap yang kedua, mencari proxy, mencari orang yang memiliki pengaruh, mencari akun yang memiliki pengikut, mencari tokoh yang dipercaya publik. Tahap yang ketiga, narasi dibuat viral, dibungkus dengan judul yang provokatif, thumbnail yang memancing kemarahan, kalimat yang membuat orang langsung ingin membagikan. Tahap yang keempat, masyarakat mulai terpecah, saling curiga, saling menyerang, saling menganggap dirinya yang paling benar. Dan tahap yang terakhir, pikiran berhasil dikuasai, masyarakat bergerak sesuai arah yang diinginkan pembuat narasi, tanpa sadar, tanpa paksaan, dan tanpa kekerasan. Inilah bentuk peperangan paling murah sekaligus paling efektif di era digital. Fenomena ini tidak hanya dibahas dalam politik atau militer, ilmu komunikasi juga menjelaskannya. Yang pertama, teori konstruksi sosial dari Peter Berger dan Thomas Luckman. Teori ini menjelaskan bahwa realitas sosial dibangun melalui komunikasi. Artinya, apa yang terus-menerus kita lihat, apa yang terus-menerus kita dengar, lama-kelamaan kita anggap sebagai sebuah kebenaran. Yang kedua, teori kultivasi dari George Jebner. Teori ini menjelaskan bahwa paparan media yang berulang akan membentuk cara pandang seseorang terhadap dunia. Jika setiap hari kita melihat konflik, maka kita akan menganggap dunia penuh dengan konflik. Jika setiap hari melihat kebencian, maka kebencian akan terlihat normal. Yang ketiga, teori spiral of silence dari Elizabeth Neumann. Ketika suatu opini terlihat dominan, orang yang berbeda pendapat cenderung diam, bukan karena setuju, tetapi karena takut dikucilkan. Akibatnya, opini yang sebenarnya minoritas tampak seperti mayoritas, dan mayoritas yang diam terlihat seperti minoritas. Lalu bagaimana Islam mengajarkan kita menghadapi semua ini? Yang pertama, tabayun, verifikasi sebelum bereaksi, periksa sebelum membagikan. Jangan jadikan jempol lebih cepat daripada akal. Yang kedua, berpikir kritis. Islam berkali-kali mengajak manusia untuk menggunakan akal. Afala ta'qilun. Tidakkah kalian berpikir? Nah, iman yang kuat tidak lahir dari kebodohan, tetapi dari pemahaman. Yang ketiga, menjaga persatuan. Allah berfirman, berpeganglah kamu semua kepada tali Allah dan janganlah bercerai-berai. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Quran surat Al-Imran ayat 3. Proxy war berhasil ketika umat saling bermusuhan. Karena itu persatuan adalah benteng pertahanan yang paling kuat. Yang keempat, menjaga lisan dan tulisan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di era digital, status adalah ucapan, komentar adalah ucapan, postingan adalah ucapan, dan semuanya akan dimintai pertanggungjawab. Karena itu tugas kita hari ini bukan hanya menjadi pengguna media, tetapi menjadi penjaga kesadaran. Jangan mudah marah, jangan mudah percaya, jangan mudah membagikan. Karena setiap informasi yang kita sebarkan memiliki konsekuensi. Setiap tombol share memiliki dampak. Setiap komentar memiliki pengaruh. Dan setiap konten yang kita viralkan akan ikut membentuk masa depan masyarakat. Perang memang berubah bentuk, tetapi tujuan musuh tetap sama, memecah persatuan, mengendalikan pikiran, dan melemahkan peradaban.
Karena itu, jangan hanya menjadi pengguna teknologi, jadilah manusia yang mengendalikan teknologi. Jangan hanya menjadi konsumen informasi, jadilah pencari kebenaran. Jangan hanya menjadi penonton sejarah, jadilah generasi yang menjaga bangsa dengan ilmu, menjaga umat dengan hikmah, dan menjaga diri dengan petunjuk Al-Quran. Karena perang terbesar hari ini bukan tentang siapa yang menguasai wilayah, tetapi tentang siapa yang berhasil menguasai pikiran manusia. Pada akhirnya, sejarah selalu memberikan pelajaran yang sama, bahwa banyak bangsa besar runtuh bukan karena diserang dari luar, tetapi karena kehilangan kekuatan dari dalam, kehilangan persatuan, kehilangan kepercayaan, dan kehilangan kemampuan berpikir jernih. Maka ketika teknologi semakin canggih, mari pastikan akhlak kita juga semakin kuat. Ketika informasi semakin cepat, mari pastikan kebijaksanaan kita juga semakin dalam. Dan ketika dunia semakin bising, mari tetap mendengarkan petunjuk Allah yang tidak pernah usang oleh zaman. Karena perang terbesar hari ini bukan tentang siapa yang menguasai dunia, tetapi siapa yang menjaga pikirannya dari pengaruh yang menyesatkan. Saya Muhammad Sahri Sauma, Cak Sauma Insight, terus bergerak mencipta jejak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.